Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan dengan penuh kesehatan. Baiklah, eh, kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan PJJ daring kegiatan 1 pada modul Aki. Oke, sebelumnya saya informasikan untuk para guru-guru bisa mendownload kelengkapan administrasinya berupa RPP dan silabus di deskripsi video yang telah saya upload. Bisa dicek di bawah deskripsinya, tinggal di-download saja. Oke, Bapak kembali ke anak-anak. Baiklah, anak-anak, di kelas 4 ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana kedua gagasan ini sering sekali tertukar oleh anak-anak sekalian, oleh para murid sekalian. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Gagasan pokok itu adalah sebelumnya perlu kalian tahu dulu bahwa di setiap gagasan pokok itu pasti terdapat ide pokoknya, ya. Nah, gagasan pokok dan ide pokok ini sebenarnya tidak saling melekat, ya. Jadi, di mana kita berbicara tentang gagasan pokok, pasti itu adalah ide pokok, ya. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ingat ya. Jadi inti dari suatu bacaan per paragraf. Jadi di setiap paragraf itu terdapat satu ide pokok yang akan menjadi bahasan pada suatu paragraf tersebut. Ya. Jadi kamu ketika membaca harus cermat agar bisa mendapatkan dan menangkap inti dari bacaan tersebut. Dan itu adalah ide pokok. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya, gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah uraian tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, setelah ada gagasan pokok, biasanya jika gagasan pokoknya terdapat pada atau terletak pada kalimat pertama, itu biasanya setelah kalimat pertama beres, itu kalimat-kalimat berikutnya, nah itulah disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini fungsinya untuk menguatkan inti dari suatu bacaan atau untuk menguatkan dari gagasan pokok yang tadi. Ya, oke. Itu adalah gagasan pendukung. Jadi, ingat, di setiap paragraf itu terdapat satu gagasan pokok atau satu ide pokok dan didampingi oleh gagasan-gagasan pendukungnya. Misalkan sebentar agar lebih jelas, Bapak akan mencoba menggarisbawahi yang mana itu gagasan pokok, yang mana itu gagasan utama. Misalkan di sini Bapak punya suatu paragraf dalam bacaan pegawai budaya sangat menarik. Ya, kita simak baik-baik. Pegawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Oh maaf, bukan pegawai maksud Bapak. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan
rombongan pawai semakin dekat. Sudah bisa ketangkap? Ini apa? Ya? Kalau belum, Bapak akan bacakan sekali lagi. Oke? Dipasang pendengarannya, disimak baik-baik. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf ini kita bisa menangkap bahwa kalimat utama itu adalah yang mana kira-kira? Betul. Gagasan utamanya itu adalah atau ide pokoknya adalah bisa dilihat di kalimat utama. Ya, ini bahwa gagasan utama atau ide pokoknya adalah menariknya pawai budaya di Kampung Babakan. Jadi ini yang sangat penting. Oke, Bapak jelaskan. Yang namanya gagasan pokok atau ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama atau kalimat akhir. Jika di kalimat utamanya terlihat dan terasa sangat inti, berarti itu adalah gagasan utama. Tapi jika dilihat dan dirasa kalimat terakhir itu menampilkan ciri-ciri suatu inti, maka kalimat terakhirlah atau kalimat akhirlah itu yang terdapat gagasan utama atau ide pokoknya. Tapi kita lihat di kalimat akhir ini terdapat suatu pernyataan atau kalimat, terdengar suara gendrang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Apakah cerita di sini itu menceritakan tentang suara genderang yang mendadak datang? Tidak kan? Cerita ini tidak tidak menceritakan tentang kalimat ini, tapi paragraf ini itu bercerita tentang pawai budaya yang sangat menarik. Jadi itu ya, ide pokok atau gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama. Baik, Bapak tarik kesimpulan dulu. Pertama, yang namanya gagasan itu erat kaitannya atau gagasan itu adalah ide pokok. Oke. Ide pokok itu biasanya terletak di kalimat utama atau di kalimat akhir. Jadi kamu jangan bingung lagi. Tapi kamu harus bedakan mana yang namanya ide pokok, mana yang namanya kalimat utama. Kalau penulisannya dari pegawai sampai Babakan ini ditulis semua, berarti itu namanya kalimat utama. Tapi kalau ide pokok itu adalah intisari dari kalimat utama atau inti dari kalimat utama. Misalkan begini, ketika kamu menuliskan jawaban soal ini, jawabanmu menulis dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, jika kamu menuliskan itu adalah kalimat utama, bukan ide pokok. Tapi, misalkan, jika kamu menuliskan intinya saja, idenya saja, misalkan, menariknya pawai budaya bagi warga Kampung Babakan, atau menariknya pawai budaya saja, itu sudah cukup. Ya. Tapi bagaimana Pak kalau misalkan
saya menulis semuanya, kalau menurut Bapak itu kurang tepat. Oke, untuk guru-guru yang lain boleh dikoreksi. Itu ya, penjelasan tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, sekarang Pak, mana yang disebut dengan gagasan pendukung? Oke. Jika kamu sudah menemukan ide pokoknya, misalkan di sini kan ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya itu ini kan? Nah, ide pokoknya ini. Kalau ide pokoknya ini, berarti gagasan pendukungnya adalah yang ini. Nah, semua ini untuk mendukung atau untuk menekankan bahwa pawai budaya itu memang sangat menarik bagi kampung. Kita buktikan. Misalkan mengapa sangat menarik? Karena misalkan di sini pawai ini menampilkan keragaman budaya misalkan. Sehingga Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti pawai budaya ini. Itu maksudnya. Baiklah, semoga bisa dimengerti. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa dikoreksi oleh guru masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya ada kesalahan penerangan. Semoga ini bisa bermanfaat. Bisa sebagai pendamping anak-anaknya dalam belajar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.